Cakep, Chef ya. Sebelum ketinggalan jadi harus disebut ada chef yang udah ngomongin tadi soal masalah pantun-pantunan. Tapi bener loh, emang suka kayak gitu. Beberapa tadi statement terakhir yang disampaikan oleh Syafina, ya banyak banget ketika udah ngejar closingan, memang agen asuransi kemudian jadi hilang gitu ya, ngeghosting dari sisi si kliennya gitu ya. Apalagi tadi kita bahas soal masalah masa tunggu ya. Ini jarang loh, kayaknya di-mention di awal bahwa Bapak Ibu asuransi ini udah masa tunggunya gitu ya. Jadi kalau bisa jaga-jaga kesehatan dalam 1 tahun sampai nanti benar-benar bisa diaktif dipakai gitu ya nggak sih Mas Akbar? Ya sebetulnya masa tunggu itu penting ya. Nah untungnya saya punya agent ya memang dia certified juga ya untuk perencana keuangan. Jadi dia sangat memperhatikan detail-detail seperti ini ya. Kadang-kadang memang kita yang mungkin kita nggak tahu ya, tapi bisa jadi juga agennya memang tidak memberitahu kalau memang kita punya waktu 14 hari untuk meninjau polis asuransi itu. Ini cocok atau tidak ya, tepat guna atau tidak buat kita. Nah itu yang harus kita manfaatkan gitu Mbak. Oke, berarti kita yang harus lebih cerewet atau gimana? Karena kadang kan kita udah, biasanya tuh agen asuransi, kita bisa ketemu sama agen asuransi ini biasanya karena kenalannya saudara lah atau tetangga lah atau siapalah yang udah pernah pakai, akhirnya kita terkoneksi lah gitu ya. Nah kemudian kita percaya nih apa yang sudah dia omongin. Terus kemudian kita dapat polis, males lah kita baca polis secara polis kecil-kecil dan lain-lain. Akhirnya begitu pada saat kita mau pakai, ternyata polis yang ditawarin beda dengan yang ada di klaim. Nah ini tuh gimana nih Mas Akbar sebenarnya? Seberapa penting sebenarnya concerns kita? Apalagi polis, ada nggak sih yang bisa mengajarkan membaca polis dengan singkat gitu ya, sehingga udah tahu nih poin-poinnya ini yang paling penting gitu Mas Akbar? Actually ya sekarang aku mau nyorotin yang mengenai agen asuransi itu yang dari teman-teman itu sendiri. Kadang-kadang tuh ada juga loh Mbak ya, yang beli asuransi karena nggak enak. Karena ini adalah saudaranya, ini adalah temannya, itu bahaya. Karena diawali dengan kita hitungin dulu aja deh dulu, nggak jadi nggak apa-apa, tapi karena nggak enak jadi akhirnya ikut. Beli, ya, nggak tepat guna. Nah sebetulnya kalau untuk mempelajari polis itu kan kalau kita lihat kan tebel sekali ya, tebel, aduh capek kayak gitu. Gue percayalah kayak gitu lah. Itu yang sebetulnya bahaya. Jadi sebetulnya kita, cara gampangnya kita lihat dulu manfaatnya. Kalau asuransi jiwa ya kita lihat dulu UP-nya. Tapi kalau kesehatan kita coba lihat manfaatnya di situ. Ya, apa saja dan limit tahunannya itu berapa? Itu yang paling penting. Oh oke. Nah limit tahunannya itu berapa? Baru kita bisa scroll up ke atas. Kira-kira ada nggak sih kayak misalnya biaya-biaya kamar, biaya dokter itu kita di cover berapa? Jadi sudah ada semacam ancang-ancang ketika kita berobat kita pilih rumah sakit yang di mana di situ ya. Nah setelah kita tahu kita coba jump in ke bagian pengecualian. Ini yang sangat penting. Apa saja hal-hal yang bisa tidak di cover ya, yang sama sekali tidak di cover oleh perusahaan asuransi. Ya misalnya kita olahraga ekstrim nih ya, tiba-tiba kita tanding Muay Thai gitu. Terus habis itu patah tulang, kecelakaan hitungannya. Cuma kecelakaannya karena kita olahraga ekstrim. Ya bisa jadi itu nggak di cover karena itu merupakan bagian dari pengecualian. Nah hal-hal seperti itu yang kita harus waspada juga, dan kalau misalnya kita sakit apa yang memang nggak bisa di cover juga bisa kita cek di situ sih. Jadi itu sih yang dua hal yang cukup penting ya. Limitnya setahun berapa gitu ya, terus habis itu manfaat-manfaatnya berapa, plafonnya, dan yang plus juga ada yang ya. tidak di cover apa, itu jadi concerns juga ya kita untuk bisa mengambil atau membeli asuransi atau tidak. Nah tadi kan aku sempat tuh di segmen sebelumnya bilang mana yang harus diduluin, ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada kesehatan murni, kesehatan unit link, ada asuransi jiwa murni, ada asuransi jiwa unit link ya kan, macam-macam modelnya gitu ya. Kalau orang Indonesia biasanya dengar yang masih ada manfaat investasinya diambil nih, tapi kalau misalnya pengamat asuransi bilang ya asuransi gitu ya, memang berdiri sendiri bentuknya proteksi, jadi jangan harapin hasil investasinya. Nah gimana nih Mas Akbar? Nah kalau kita bicara mengenai mana yang jadi prioritas, asuransi kesehatan dulu, itu adalah yang paling prioritas, diri kita dulu dilindungin ya. So kalau memang kita nggak punya uang untuk membeli asuransi kesehatan, ya paling nggak ada BPJS lah, bayarlah BPJS di situ ya. Nah baru setelah itu kita tinjau kebutuhan kita. Kalau memang kita adalah breadwinner atau pencari nafkah, ya kita wajib punya asuransi jiwa. Ya. Nah next baru kita asuransikan aset-aset kita ya, ada mobil, ada rumah dan lain sebagainya. Jadi jangan kebalik, jangan mobilnya dulu diasuransiin, orangnya nggak punya asuransi kesehatan, sama aja bohong Mbak. Jadi berarti kesehatan dulu ya. Kesehatan dulu, kalau kesehatan nggak bisa tambah beli yang asuransi swasta, berarti pakai BPJS aja cukup. Iya minimal gitu ya. Pakai BPJS. Tapi kalau memang ada rezeki, karena kita lihat gini, BPJS itu kan sistem rujukannya berjenjang ya Mbak. Dan sometimes ya
akan lebih fleksibel kita untuk pakai asuransi kesehatan. Dan premi asuransi kesehatan tuh nggak semuanya mahal. Jadi kalau emang ada rezeki ya bisa lah kita upgrade. Kita punya 2, BPJS dan asuransi kesehatan swasta. Syukur-syukur kalau di kantornya juga dapat juga. Jadi ada 3 tuh asuransinya ya di situ ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngikutin tren penggunaan asuransi di luar sih Indonesia sebenarnya masih belum seberapa ya. Kalau di luar semuanya ditempelin deh asuransi ya, rumah, mobil semuanya bentuknya ditempelin asuransi. Tapi mungkin Sobat Cuan di rumah sudah pengen tahu nih, coba dong hitung-hitungannya gimana nih ya.